Karena itu hari ini saya mau bahas tema yang sangat penting buat kita, yaitu kesiapan. Coba buka teksnya. Bisa diklik, oke. Kesiapan hidup dalam apa? Pengharapan. Bilang sama-sama, hidup dalam pengharapan. Langsung kita buka ayatnya dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Kita baca bergantian, Bapak Ibu sekalian, saya baca ayat yang ganjil, lalu Bapak Ibu bisa membacakan ayat yang genap. Ayat 3 demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Silakan Bapak Ibu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 7, silakan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Langsung klik lagi, kita lihat pendahuluan saya tulis seperti ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Keadaan dunia dan orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa mengakibatkan berbagai apa? Penderitaan, duka cita, kemarahan, penyesalan, keputusasaan, dan hidup tanpa harapan. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus memiliki apa? Hidup yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka segala sesuatunya dibuat indah, dibuat baik dan harmonis. Setuju? Waktu Tuhan menciptakan manusia, menciptakan bumi, maka hubungan antara manusia dengan manusia itu baik dan harmonis. Hubungan antara manusia dengan binatang itu harmonis. Hubungan antara manusia dengan alam itu harmonis. Semua baik. Tidak pernah dalam Alkitab dicatat maka mengamuklah harimau, maka harimau menggigit betis Adam. Enggak ada. Harimau pada zaman itu dan sama seperti sekarang, harimau tetap harimau. Tapi tidak pernah harimau ngamuk lalu mengancam manusia. Tapi kalau sekarang setelah jatuh dalam dosa, jangankan harimau, nyamuk bisa bunuh manusia enggak? Atau pernah Bapak Ibu baca dalam Alkitab, maka sebelum tidur Hawa memasang anti nyamuk. Dia semprot dulu baygon rasa mangga. Ada enggak? Karena ceritanya segala sesuatunya harmonis. Hubungan manusia dengan manusia harmonis. Hubungan manusia dengan alam harmonis. Nah, tetapi saudara, tragedi ketika manusia jatuh dalam dosa. Ada sesuatu yang sangat besar merusak kehidupan. Makanya saudara pelajari setelah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa suka ribut gak? Langsung ribut mereka. Waktu jatuh dalam dosa, Hawa langsung salahkan Adam. Ya kan? Adam langsung salahkan Hawa. Waktu Tuhan tanya Adam, apa jawab Adam? Dia bilang begini, Hawa yang engkau tempatkan di sisiku, karena dialah aku jatuh dalam dosa. Coba saudara pikir. Lalu waktu Tuhan tanya Hawa, Hawa apa yang engkau perbuat itu? Dia bukannya mengaku dosa sama Tuhan, tapi dia mulai membela diri. Lalu dia bilang, Tuhan bukan aku, tetapi ular yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Itulah yang menggoda hidupku, maka aku jatuh. Saudara, manusia mulai saling menyalahkan.
Ketika Tuhan menciptakan alam, alam juga kondisi baik. Tidak pernah terdengar alam menjadi banjir. Tidak pernah terdengar alam menjadi longsor. Lalu menelan korban-korban jiwa. Tidak ada. Tapi karena dosa manusia, sudah pelajari Alkitab. Alkitab bilang alam menurunkan apa? Air bah. Makanya tadi saya tulis dalam pendahuluan saya, sebetulnya kondisi dunia saat ini, karena manusia yang jatuh dalam dosa, kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Betul nggak Bapak Ibu? Keluarga-keluarga hari-hari ini, sekalipun mungkin mereka ada di gereja, tapi belum tentu semua keluarga baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Apakah orang yang sudah suami istri, anak-anak rajin ke gereja, udah semua baik? Belum tentu. Satu kali ada di gereja kita, bukan di gereja lain. Tapi gak usah saya beritahu di mana ya tempatnya ya. Kalau saya bilang nanti di Tamrin, saudara cari-cari namanya. Ya kan? Kalau saya bilang nanti di Danaplas, saudara minggu depan ke Danaplas coba cari nama itu. Pulang dari gereja, saudara. Padahal Pak Gemala udah khotbah dengan semangat. Amin, amin, haleluya, amin, haleluya. Pulang dari gereja. Mungkin di parkiran ada keadaan yang kurang cocok. Saudara tahu nggak? Pukul-pukulan. Sampai berdarah-berdarah, sampai divisum polisi datang. Padahal itu baru dari gereja. Kenapa? Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa pasti akan hidup mengecewakan, pasti akan hidup saling membinasakan, pasti akan hidup saling membawa penderitaan kepada manusia. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita beritahu Yesus datang membawa harapan buat kita. Sehingga Alkitab bilang, aku datang bukan membawa penderitaan, aku datang bukan membawa kebinasaan, tapi Alkitab bilang Yesus datang supaya kita hidup, dan kita hidup dalam kelimpahan. Makanya saya nggak mau tahu orang bilang apa tahun 2026. Saudara kalau amatin media sosial, kalau saudara amati berita politik, kira-kira dunia ini sedang membaik gak Bapak Ibu? Siapa di sini yang pernah nonton YouTube tentang politik? Oh nggak ada, jadi saudara cuma baca Alkitab aja sama doa. Pantasan saya lihat wajahnya lembut-lembut banget ya. Iya kan, semua baik-baik ini ya. Jujur Bapak Ibu, kalau sekarang kita lihat YouTube tentang politik, saudara baca hubungan antara Amerika dengan Venezuela, hubungan antara Amerika dengan Iran, hubungan antara Amerika dengan Cina, hubungan antara Korea Utara, lalu Rusia, lalu Cina dengan Amerika. Itu banyak sekali berita-berita yang menakutkan. Tetapi saya nggak mau tahu dengan itu. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dunia bisa mengalami goncangan tapi hidup kita penuh harapan. Amin. Saudara, itulah yang menjadi doa kami para hamba-hamba Tuhan. Supaya siapapun kita yang setia datang beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar kita rajin ke gereja. Bukan sekedar kita absen ke gereja. Tetapi doa kami supaya setiap umat Tuhan sungguh-sungguh berjumpa dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Amin. Dunia ini bukan bertambah baik. Dunia ini akan semakin mengecewakan. Saudara, kita sebagai anak Tuhan gak bisa memungkiri. Dimanapun kita bisa berada. Kita bisa menghadapi situasi yang menakutkan. Kita bisa menghadapi situasi yang mengecewakan. Tapi dengar baik, hidup kita gak ditentukan oleh dunia di sekitar kita. Amin. Saya percaya kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah pernah hidup mengalami dikecewakan? Pasti semua angkat tangan. Setuju? Bu, udah pernah dikecewakan suami belum? Wah, tiap hari Pak Pendeta. Pak, suami istri udah pernah mengecewakan belum? Pasti. Anak-anak muda yang sarang, yang pacaran, banyak sekali mengalami kekecewaan. Dari mana saya tahu? Saya nggak ngarang-ngarang. Saya satu kali konselingin yang mau menikah di gereja kita. Lalu saya tanya itu yang cewek. Lalu saya tanya, kalau mau jujur kira-kira ini pacarmu yang keberapa? Dibilang yang ke-7 Pak. Ngeri juga ya zaman sekarang ya. Kalau dulu zaman kita pacaran, kalau saudara lahir tahun 60-an, 70-an. Kan? Kita 2-3 kali pacaran aja udah keren. Lalu saya tanya itu si cewek, kenapa sih kok sampai 7 kali pacaran? Wah, saya kan banyak dikecewakan Pak. Jadi saya juga mesti mengecewakan cowok-cowok. Bayangkan itu.
Lalu saya tanya calon suaminya. Saya bilang ini kan istrimu kan, calon istrimu kan udah jujur, dia 7 kali pacaran sampai sekarang. Lalu saya tanya, kamu berapa kali? Dia bilang 9 kali, Pak. Tapi pada dasarnya sama. Kenapa ada banyak orang hari ini nggak bisa setia, baik dalam rumah tangga, baik dalam pacaran? Bukan karena kurang berkat Tuhan, tetapi jawabannya sederhana. Karena hari-hari ini kita sedang hidup pada dunia yang bisa mengecewakan kita, yang bisa membuat kita marah, yang bisa membuat kita berduka cita. Tapi dengar baik ini, berita baik buat kita. Anak-anak Tuhan gak hidup karena reaksi orang, tetapi anak Tuhan hidup dalam pengharapan. Amin. Itu sebabnya saya tulis begini. Coba next. Keindahan pengharapan anak-anak Tuhan tidak hanya berfokus kepada keindahan kehidupan yang sementara di dunia ini. Tetapi apa? Kepada keindahan kehidupan yang kekal dan penuh kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Pak, Bu, anak-anak Tuhan yang duniawi. Ada kan anak Tuhan duniawi? Ada. Dia datang ke gereja, biasanya apa yang dicari kalau orang yang duniawi? Kalau yang belum ada pacar, apalagi udah di atas 30, dia cari-cari cewek yang cantik atau cowok yang ganteng duduk di sebelahnya. Langsung dia arahkan tangan, Tuhan biarlah saat ini aku klaim dia jadi pacar saya. Itu duniawi. Betul ya? Orang yang lagi susah hidupnya, maka datang ke gereja tujuannya apa? Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku datang ke gereja, aku setia berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup saya. Itu bisa duniawi enggak? Bisa juga. Kalau gitu gimana Pak Pendeta? Apakah kita salah berdoa supaya kita diberkati? Saya nggak bilang salah kalau kita berdoa diberkati. Justru para hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita harus berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah jangan sampai kita sama dengan orang-orang dunia, di mana kita rajin ke gereja, di mana kita punya pengharapan, tapi kita mengikatkan pengharapan kita kepada apa yang ada di dunia. Amin. Anak-anak Tuhan itu fokus pengharapannya adalah kepada kehidupan yang penuh kemuliaan bersama dengan Bapa di sorga. Bilang sama-sama, kehidupan yang penuh bahagia bersama dengan Bapa di sorga. Saudara, pada zaman itu, jemaat yang disurati oleh Petrus adalah jemaat yang penuh penderitaan. Kenapa? Karena mereka sedang merantau. Jadi di perantauan mereka ditindas, mereka menghadapi banyak pencobaan. Kan kadang-kadang masalahnya ketika orang menghadapi banyak penderitaan, masalahnya kadang-kadang ada banyak orang hanya fokus kepada penderitaannya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Ketika kita mengalami penderitaan, apalagi penderitaannya sudah lama, penderitaannya begitu berat. Ada banyak orang boro-boro setia kepada sesama. Ke Tuhan saja pun dia nggak bisa setia. Tetapi Petrus ingin menyampaikan kepada jemaat yang dia surati, supaya apapun keadaannya, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Petrus tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Alkitab bilang orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Kami berdoa supaya setiap hamba Tuhan, setiap umat Tuhan di gereja kita, orang yang setia berharap kepada Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, ujungnya dia lihat terobosan, ujungnya dia lihat mukjizat. Kenapa? Karena memang Alkitab bilang orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena itu pertanyaan sederhana, coba kita lihat. Mengapa hidup orang percaya penuh pengharapan? Coba kita lihat yang pertama, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena apa? Menerima rahmat Allah yang besar. Coba kita baca ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dikatakan apa? Yang karena rahmatnya yang besar.
Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berarti kalau saya ditanya, kenapa sih Pak Pendeta orang Kristen, anak-anak Tuhan harus hidup dalam pengharapan? Yang pertama adalah karena hidup kita sudah menerima apa? Rahmat yang besar. Kadang-kadang orang bikin nama anaknya Rahmat. Ada di sini yang nama Rahmat. Kalau waktu ditanya apa sih arti rahmat, dia nggak ngerti. Apa sih Bapak Ibu maksud Petrus waktu ditanya? Dia bilang terpujilah Allah. Pertanyaannya kenapa Petrus memuji Tuhan? Hello? Apakah karena doanya sudah dijawab? Kenapa Petrus memuji Tuhan? Apakah karena dia sudah terima mukjizat? Tapi dia bilang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Rahmat yang besar artinya itu pemberian Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima bukan karena kebaikan kita, tetapi sungguh karena kemurahannya. Kalau saya ditanya, apa sih rahmat Tuhan yang paling besar dalam hidup kita? Kira-kira buat ibu-ibu apa rahmat Tuhan yang paling besar dalam hidup kita? Mungkin ada yang bilang begini, Pak Pendeta, rahmat Tuhan paling besar dalam hidup saya adalah suami saya. Dia baik sekali Pak Pendeta. Waktu saya tidur, waktu itu pernah saya ingat, dia beli berlian 10 karat, dia gantungkan di leher saya. Oh, itu mantap itu ya. Bu, kalau ada suami begitu senang gak kira-kira? Senang ya? Lagi tidur, tiba-tiba bangun, udah lihat kalung berlian 10 karat. Keren juga itu. Mungkin suami bilang, apa Pendeta? Rahmat terbesar dalam hidup saya. Saya akan diberikan Tuhan seorang istri yang sangat lemah lembut. Seorang istri yang gak cerewet. Seorang istri yang ngerti keperluan saya. Pokoknya dia selalu mendukung saya. Dia sangat berbeda dengan istri Ayu Pak Pendeta. Mungkin ada yang bilang begitu. Dan itu bagus. Tetapi kalau saya ditanya, Pak, apa sih rahmat Tuhan yang paling besar dalam hidup kita? Maka dalam ayat ini diceritakan oleh Petrus, apa sih rahmat Allah paling besar? Yaitu dikatakan bahwa rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Bilang sama-sama, telah melahirkan kita kembali. Saudara, dosa membuat orang mati secara rohani. Dosa membuat manusia mati secara fisik. Ngeri nggak Bapak Ibu upah dosa itu? Ngeri ya? Saudara kalau baca Roma 6 ayat 23, apa upah dosa? Upah dosa ialah maut. Kira-kira ngeri nggak itu? Siapa yang mau maut? Gak ada. Tapi kadang-kadang orang gak mau maut tapi mau dia dosa. Hah? Kalau ada yang bilang, itu ada cewek cantik itu mau selingkuh gak sama dia. Yang mana ya, coba sekali aja, mungkin dia mau coba-coba. Tetapi puji Tuhan, Petrus bilang apa? Rahmatnya yang besar itu bukan ditentukan oleh mukjizat. Rahmatnya yang besar itu bukan ditentukan oleh doa yang dijawab. Tapi dia bilang rahmat Tuhan yang paling besar karena kita orang berdosa dilahirkan kembali. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada di antara orang meninggal lalu belum dilahirkan kembali, kemana dia lari? Hah? Kemana? Kalau ada orang meninggal, belum dilahirkan kembali, dia larinya ke surga apa ke neraka? Hello? Ke surga apa ke neraka? Saya sudah bilang, saya belum pernah ke surga dan neraka, nggak tahu saya di mana dia. Saudara, kenapa Petrus bilang begini? Bahwa rahmat Tuhan terbesar adalah kelahiran kembali. Karena Petrus tahu sehebat apapun orang di dunia, sekaya apapun dia di dunia, secantik apapun dia di dunia. Tapi kalau dia mati tanpa kelahiran baru, tidak ada jalan, maka dia akan dibuang ke dalam api neraka yang mengerikan.
Itulah sebabnya dia bangga. Dia bilang kita ini telah dilahirkan kembali. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Tapi kita dilahirkan kembali karena rahmat-Nya yang besar. Amin. Semua jemaat gereja Glow Fellowship Center, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah ibadah secara online, kita harus tahu kalau kita mati. Dan kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka kita pasti ada dalam kemuliaan bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Itulah kelahiran kembali menjadi rahmat yang besar. Karena Alkitab bilang, apalah artinya seorang memiliki seisi dunia, tapi Alkitab bilang, tapi dia kehilangan nyawanya. Saudara, buat orang yang percaya Yesus, buat orang yang menerima rahmat yang besar, maka sorga menjadi kepastian. Amin. Itulah sebabnya orang yang percaya Tuhan, orang yang sudah dilahirkan kembali, dia tidak takut mati. Betul gak Bapak Ibu? Kalau ada di antara kita yang sakit lalu kita takut mati, jangan-jangan itu belum dilahirkan kembali. Tapi kalau orang yang sudah dilahirkan kembali, betul sih, secara manusia kadang-kadang kita belum siap mati. Kenapa? Karena masih ada tanggung jawab kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Ibu-ibu yang masih punya anak-anak, kebanyakan masih takut mati. Kalau tanya kenapa takut mati? Kan Pak Pendeta, saya kan masih punya anak kecil, nanti kalau saya mati siapa yang ngurus mereka? Buat saya itu ketakutan yang bagus. Tapi kalau orang takut mati karena nanti dia bilang, nah Pak Pendeta nanti kalau saya mati kan saya akan bisa masuk neraka. Berarti dia belum sadar dia sudah dilahirkan kembali. Tetapi puji Tuhan hari ini Petrus mengingatkan kita firman Tuhan bahwa setiap orang yang sudah mendapatkan rahmat yang besar maka dijamin dia sudah dilahirkan kembali. Dan kalau kita sudah dilahirkan kembali maka apapun yang terjadi kita tahu Tuhan pegang hidup kita. Amin. Jadi pertanyaannya mengapa hidup orang percaya penuh pengharapan? Maka yang pertama jawabannya karena kita menerima rahmat yang besar. Sekalipun doa kita belum dijawab, ingat bahwa rahmat Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Sekalipun penyakit masih tetap ada, tapi ingat rahmat Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, mengapa hidup orang percaya penuh dengan pengharapan? Yang kedua, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena apa? Kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Ayatnya di ayat 3 dia bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kenapa hidup kita penuh pengharapan? Jawaban yang kedua, karena kita punya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saudara, Petrus ini kan punya pengalaman bersama dengan Yesus. Dulu sebelum Yesus dia tahu Yesus bangkit, dia pernah mengkhianati Yesus gak? Oh parah, setuju saya parah. Ketika Yesus ditangkap, mungkin Petrus belum lihat Yesus kalah betul. Maka dia masih sok jago. Dia kayak preman Tanah Abang. Alkitab bilang apa? Dia ambil. Kalau bahasa Medannya dia ambil kelewang. Ya, dia ambil parang. Lalu dia sok jago. Dia mau bela Yesus. Lalu dia tebas itu telinga pengawal. Putus gak telinganya? Putus ya. Tapi itu ternyata itu masih sifat yang sok jago. Belum betul percaya, belum betul mengenal Yesus Tuhan itu. Tetapi saudara, setelah itu kita bilang waktu Yesus mulai disiksa, waktu Yesus mulai ditangkap, lalu Yesus mulai didera, apa yang Petrus lakukan? Ada orang yang bertanya, kalau nggak salah, dia ini juga adalah pengikut Yesus.
Petrus bilang apa? Halo? Waktu orang bilang bahwa Petrus adalah pengikut Yesus, dia mengakui imannya enggak? Wah, enggak setuju dia. Langsung dia bilang, wah sungguh aku enggak mengenal dia, banyak alasannya. Artinya apa? Kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus di tengah aniaya? Karena dia belum tahu Yesusnya itu Allah yang hidup. Betul enggak? Kan zaman itu Bapak Ibu, konsep kemesiasan Yahudi, itu juga yang dipahami oleh Petrus. Dia pikir kenapa dia berani mati-matian membela Yesus. Karena menurut Yahudi, Mesias itu adalah datang dengan sebagai raja yang penuh kemuliaan. Dia akan menunggang kuda putih. Maka nanti dia menjadi raja politik. Makanya Petrus berharap kalau Yesus menjadi raja, maka saya akan menjadi menterinya. Jadi kenapa nih Petrus awal-awalnya sok membela Yesus? Karena dia berpikir, wah Yesus inilah Mesias yang gagah perkasa, yang menjadi raja orang Yahudi. Tapi saudara, setelah Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Dia mulai menyangkal Yesus. Setelah Yesus ditangkap, setelah Yesus mati, apa yang terjadi? Maka kita bilang, Petrus kembali kepada dunianya yang lama. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Petrus dulu penjala ikan, setelah Yesus mati dikubur, dia kembali menjadi penjala ikan. Jadi saya bisa bayangkan kalau Petrus ini awalnya ikut Yesus pencopet, ketika Yesus mati dikubur dia jadi copet lagi dia. Memprihatinkan ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara luar biasa, ternyata betul loh janji Yesus itu. Yesus bilang begini kan, saudara mesti tahu bahwa anak manusia harus mati. Tetapi Yesus bilang pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Pertanyaan saya, sebelum Yesus bangkit mereka percaya enggak? Ngeri juga ya Bapak Ibu ya. Yesus yang ngomong, murid-muridnya enggak percaya. Jadi saya bayangin ini bagaimana kalau pendeta yang ngomong, kira-kira jemaat percaya enggak? Lah saudara, Yesus itu udah buat mukjizat, bangkitin orang mati, meneduhkan laut Galilea, coba ngusir setan, buat mukjizat, air jadi anggur. Dia ngomong sama murid-muridnya, percaya enggak? Enggak percaya. Makanya saya pikir kalau cuma pendeta yang ngomong sama jemaat, ini kira-kira percaya enggak ya? Jangan sampai dia bilang, puji Tuhan kalau pendeta itu yang khotbah saya senang. Kalau saya di rumah gak bisa tidur, kalau pendeta itu khotbah saya mulai tidur. Nah ini berat. Mereka gak percaya. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Kenapa Petrus kembali ke dunia yang lama? Karena walaupun dia bersama dengan Yesus, walaupun dia melihat kuasa Tuhan, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus yang akan bangkit kembali. Tapi puji Tuhan, Yesus kita bukan cuma banyak ngomong. Kalau dia berfirman, dia ditepati. Betul loh, pada hari yang ketiga, maka Yesus bangkit kembali. Dan dia, Petrus melihat Yesus yang bangkit itu. Maka sangat tercenganglah ia. Pertanyaan saya sekarang, setelah Yesus bangkit kembali dan dilihat oleh Petrus, kira-kira hidup Petrus berubah enggak? Apa dia masih tetap penjala ikan enggak? Justru saudara, setelah Petrus melihat Yesus yang bangkit kembali, Alkitab bilang satu kali waktu dia mengajar, dia diancam oleh ahli-ahli Taurat, dia diancam oleh orang-orang Farisi, bahkan dia satu kali pernah masuk penjara. Lalu mereka bilang begini, Petrus kalau engkau tidak berhenti mengajar dalam nama Yesus itu, maka kami akan membahayakan engkau. Kira-kira Petrus takut gak Bapak Ibu? Hah? Zaman itu, barang siapa berani melawan ahli-ahli Taurat, barang siapa berani melawan orang-orang Farisi, maka habislah hidupnya. Benar. Saudara, kalau sore nih ya, saya nggak sedang mendiskreditkan orang ya. Kalau saudara kira-kira berani melawan mata elang di jalan, aman gak hidup saudara? Hah? Mata elang yang garang-garang itu, aman gak?
Berat itu bos. Tapi luar biasa loh Bapak Ibu. Walaupun Petrus diancam dengan ancaman yang besar, walaupun dia diancam ingin dianiaya, tapi dia bilang begini, silakan Tuhan-Tuanku pilih, apakah mau taat kepada manusia, apakah saya mau takut kepada manusia, atau mau takut kepada Allah. Saudara ngerti gak sih maksud perkataan Paulus itu? Petrus ingin bilang begini, walaupun saudara mengancam saya, bahkan walaupun nyawa saya menjadi taruhannya, Petrus ingin bilang begini, saya tidak akan takut. Kenapa? Karena sekarang saya tahu Yesus saya bukan Yesus yang mati. Betul memang dia disalibkan, betul dia memang dikubur. Tapi Petrus ingin bilang begini, tapi saya sudah menyaksikan Yesus saya, Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya saya berikan hidup saya untuk dia. Saudara, kalau kita berpengharapan kepada Yesus yang bangkit, kira-kira aman gak? Aman ya? Tadi kan lagu kita masih ya dengan tema ini ya, padahal saya gak janjian loh. Lagu apa tadi? Yang bangkit dan hidup, Yesus Kristus Tuhan. Saya kalau nyanyi bagus itu kalau udah masuk anggur, baru bagus. Ya? Karena dulu panik anggur. Tapi saudara, yang kedua, kenapa kita berpengharapan kepada Tuhan sebagai orang percaya? Karena Petrus bilang, kita punya Tuhan yang punya kuasa. Bahkan Yesus bilang begini, sebelum dia naik ke sorga, dia bilang kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara mikir dulu sebentar ya, Bapak Ibu, kita mikir dulu sebentar ya. Kalau Yesus itu maha kuasa di sorga dan di bumi, kira-kira ada nggak yang perlu kita takutkan? Wah, mantap sekali. Tapi kadang-kadang orang bilang begini, Yesus saya, Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tapi kalau dia lewat kuburan malam-malam jam 12, takut gak? Halo? Udah gelap banget lagi kuburannya. Ada anak-anak babi di bawah. Ada suara-suara. Bapak Ibu berani lewat gak? Belum tentu. Tetapi Petrus telah berubah. Dia kuatkan jemaat Tuhan yang sedang menghadapi aniaya. Dia bilang begini, sekalipun engkau menghadapi aniaya, sekalipun engkau sedang disingkirkan, Petrus bilang begini, jangan pernah engkau takut, karena kita menyembah Allah bukan Allah yang mati. Tapi dia bilang, kita beribadah kepada Allah yang hidup dan maha kuasa. Amin. Itulah sebabnya kalau kita berpengharapan kepada Allah yang maha kuasa, hidup kita akan terus berjalan. Yang kedua, yang ketiga, mengapa hidup orang percaya penuh pengharapan? Maka yang ketiga, ayat 5 dikatakan seperti ini, ayat 5. Kita baca sama-sama dulu ayatnya. 1, 2, 3, yaitu apa? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Coba Bapak Ibu lihat yang saya garis kasih warna agak kuning itu. Jadi mengapa hidup orang percaya penuh pengharapan? Maka jawabannya yang ketiga adalah karena hidup kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Kalau saudara dipelihara oleh pejabat, udah enak belum? Hah? Dipelihara oleh pejabat, uangnya banyak. Kan saya pernah lihat di itu ya, nongol di medsos saya. Ada wanita diwawancara, kebetulan ini di Bali ya. Jadi wanita itu cakep muda. Lalu wanita ditanya, bolehkah saya tahu apa pekerjaanmu? Udah cakep muda. Tapi ditanya,
boleh nggak saya tahu apa pekerjamu? Dia bilang, saya nggak bekerja. Keren juga ya, nggak kerja tapi bisa hidup ya. Lalu itu si penanya tanya lagi, kalau gitu dari mana dong kamu bisa hidup? Dari mana kamu beli bajumu? Dari mana kamu bisa beli makeupmu? Kamu kan cakep. Dia bilang begini, saya ini dipelihara orang hebat katanya. Jadi istilahnya ada katanya sugar daddy. Siapa yang tahu istilah itu? Cuman pendeta, orang butuh orang baik semua ini. Saudara, sugar daddy artinya berarti ada om-om yang kaya, yang hebat, yang memelihara dia. Tetapi Alkitab bilang kita dipelihara Tuhan. Kenapa kita berpengharapan? Karena kita nggak sekedar dipelihara orang hebat. Kita nggak sekedar dipelihara oleh pejabat. Tapi Alkitab bilang kita dipelihara katanya oleh kekuatan Allah. Sorry saya ngomong ini Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali jemaat Tuhan yang rajin ke gereja. Tapi masih bingung dengan kuasa setan. Masih bingung dengan kuasa gelap. Betul gak? Kalau saya ditanya, kenapa sih orang bolak-balik minta pendeta datang ke rumah mendoakan rumahnya? Hello. Jawabannya sederhana, karena dia nggak percaya kuasa Tuhan. Amin. Saya setuju dengan pengurapan, saya setuju dengan doa pelepasan, saya setuju dengan doa keliling. Tapi dengar baik ini, siapapun yang datang mendoakan kita, kalau kita nggak percaya dengan kuasa Tuhan, maka kita tidak pernah melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Tapi saya nggak mau tahu, mungkin orang mengancam kita. Pak Pendeta, hati-hati. Dia sedang pergi ke tukang sihir. Dan yang diminta untuk menyihir Pak Pendeta adalah tukang sihir tingkat dewa. Karena itu sekali 24 jam Pak Pendeta pasti mampus. Saudara nggak usah percaya itu. Karena orang bisa mengancam kita dengan kuasa kegelapan. Orang bisa mengancam kita dengan kekuatan sihir. Tapi yang saya tahu Alkitab bilang, Tuhan apa? Memelihara kita dengan kekuatan Allah. Ngeri ini bos nih. Kalau kita sadar ini, hidup kita pasti aman. Orang mulai takut-takutin kita, katanya kalau udah mulai perang ketiga, perang dunia ketiga. Memang awalnya perang itu kan paling antara Amerika dengan Uni Soviet ya. Antara mungkin kalau masuk Cina, antara Korea Utara. Mungkin sesama mereka itu yang punya apa tuh nuklir ya. Mungkin Iran. Tetapi Pak Prabowo bilang, walaupun nanti ributnya di sana perang dunia ketiga, kita juga mati juga. Cuma dia bilang, kita agak lebih lama matinya katanya. Itu Pak Prabowo yang bilang. Di sana perang, kita mati juga. Tapi penekanan saya bukan mendoakan supaya ada perang ketiga, bukan. Tapi pernyataan saya adalah, sekalipun ada perang dunia ketiga, sekalipun ada perang dunia keempat, itu nggak urusan kita. Karena urusan kita tetap tenang, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena hidup kita nggak dijaga oleh nuklir, hidup kita nggak dijaga oleh senjata, tetapi hidup kita dijaga oleh kekuatan Allah. Makanya kita tenang. Orang bilang resesi. Saudara, orang bilang resesi. Kalau Tuhan yang pelihara kita, kita pasti aman. Saya sih nggak bilang orang resesi karena dulu kan ada istilah yang keren banget sih ya. Tapi menurut saya perlu dikaji ya. Karena orang bilang dulu istilah orang bisa resesi tapi anak Tuhan selalu resepsi katanya. Pernah ya? Pernah saudara dengar nggak? Enggak juga, enggak gitu juga. Karena jemaat yang disurati oleh Petrus ini jemaat-jemaat di perantauan yang menderita. Mereka yang dianiaya, mereka yang difitnah, mereka sedang kelaparan. Tetapi hebatnya adalah mereka tetap dipelihara Tuhan. Betul enggak? Kan waktu ada kelaparan, Elia mengalami kelaparan enggak? Oh tetap dia mengalami situasi. Tapi ada pemeliharaan Tuhan yang spesifik. Tetapi poin saya, kenapa orang percaya kita harus tetap hidup dalam pengharapan? Karena kita bilang kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Tapi pertanyaan saya, ini agak sensitif ini.
Siapa sih yang dipelihara oleh Tuhan? Apakah jemaat-jemaat Tuhan yang ibadah di Gelo? Apakah jemaat-jemaat Tuhan yang ibadah di sinode lain? Siapa yang dipelihara Tuhan? Halo, siapa yang dipelihara Tuhan? Coba kita baca ayat ini. Yaitu kamu yang dipelihara Tuhan dalam kekuatan Allah karena apa? Karena imanmu. Ternyata saudara, orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan bukan karena jabatannya sebagai pendeta. Bukan. Orang yang dipelihara Tuhan bukan karena posisinya sebagai pelayan Tuhan. Bukan. Memang sih kita harapkan kalau kita pelayanan di gereja, kita dipelihara. Tetapi poin saya adalah orang yang dipelihara Tuhan itu bukan karena dia ganteng, bukan karena dia cantik, bukan karena dia pintar. Tetapi Alkitab bilang orang yang dipelihara Tuhan keselamatannya adalah orang yang apa? Beriman kepada Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu, jemaat di perantauan yang disurati oleh Paulus, mereka udah mulai stres. Kok kenapa katanya kok Tuhan itu begini, kenapa si firman Tuhan itu begini. Tetapi kita kenapa kok dianiaya. Lalu mereka mulai frustasi. Tapi firman Tuhan bilang sama mereka, kalau engkau beriman, Tuhan pelihara engkau dengan baik. Walaupun ada kesulitan, bukan berarti Tuhan gak pelihara engkau. Tetapi Petrus ingin bilang begini, kalau saat ini engkau sedang susah, bukan berarti Tuhan meninggalkan. Tapi Petrus bilang begini, karena Tuhan sedang mengizinkan imanmu dicobai. Itu poinnya. Kenapa iman kita mesti dicobai? Kalau saudara baca tadi perikop itu, saudara akan temukan di situ. Kenapa iman kita perlu dicobai? Karena kata Alkitab di perikopnya, karena iman kita itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak. Jauh lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena iman membawa kita pada mukjizat. Karena iman membawa kita pada kemuliaan. Iman membawa kita pada kekekalan. Tapi sayangnya ada banyak orang yang karena berlian. Ada banyak karena emas. Ada banyak karena perak. Lalu meninggalkan imannya. Sementara Petrus bilang begini. Imanmu itu di mata Tuhan jauh lebih mahal harganya daripada emas dan perak. Mungkin kita bilang begini Pak Pendeta. Memang tahun 2025 hidup kami agak susah. Itulah tahun buat kami gak bisa beli perhiasan buat istri Pak. Mungkin ada yang bilang begitu. Mungkin tahun 2005 tahun yang sulit buat kami. Itulah masa-masanya kami satu keluarga gak bisa lagi jalan-jalan ke luar negeri. Karena keuangan kami sedang diproses. Mungkin orang bilang begini, kami tidak bisa menikmati liburan yang indah. Oh oke gak apa-apa. Karena nilai kita di mata Tuhan bukan tergantung apa yang kita punya. Tapi nilai kita di mata Tuhan, Alkitab bilang, kamu dipelihara oleh imanmu. Artinya apa? Apapun yang terjadi di sekitar kita, selama orang percaya punya iman, manusia bisa mereka-reka yang jahat. Tapi buat saya, orang beriman selalu ada dalam pembelaan Tuhan. Kita dipelihara bos. Saya udah cek toko-toko di Alkitab, orang-orang hebat. Mereka juga punya penderitaan. Paulus punya penderitaan gak Bapak Ibu? Halo? Paulus itu pernah kekurangan gak? Pernah? Kira-kira kalau Paulus kekurangan itu karena kurang doa gak dia? Karena kadang-kadang orang sekarang kayaknya kamu kekurangan, kamu kurang doa sih. Kalau Paulus kekurangan karena ada dosa gak Bapak Ibu? Sekarang kan banyak orang menghakimi kita, betul gak? Langsung tunjuk begini, udah pantas dia menderita. Kemarin saya lihat begini ada dosanya dia. Ya ampun. Saya udah lihat toko-toko dalam Alkitab. Begitu banyak toko-toko orang hebat. Termasuk Musa, termasuk Elia, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego. Juga Daniel, Petrus, rasul-rasul yang lain. Paulus dan lain-lain. Bahkan hampir semua rasul-rasul di era perjanjian baru. Tidak ada yang matinya bagus. Udah rasul lo itu Bapak Ibu. Coba, siapa yang rasul matinya bagus? Ada yang digoreng mati di kuali. Enak itu Bapak Ibu? Udah digoreng.
Ada yang disalib kepala ke atas. Ada yang sampai mati diseret pakai binatang. Sadis lu Bapak Ibu. Ini kan Petrus kan ini yang disalib terbalik ini. Dia rasul. Matinya nggak diantar oleh ambulans Alphard. Nggak ada deh. Disalib terbalik. Tetapi dia bilang, kita itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan itu jangan sampai kita hanya fokus kepada apa yang di dunia. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu sampai pada kemuliaan. Karena Petrus tahu sekalipun orang percaya bisa saja menderita. Bisa saja mengalami kebinasaan di dunia. Tapi ujungnya dia mengalami kedahsyatan bersama Bapa di sorga. Yang terakhir. Mengapa hidup orang percaya penuh pengharapan? Coba lihat ya. Ini saya memang menguraikan sederhana ya. Tapi memang lengkap ya. Yang keempat. 9 bilang begini. Karena kamu telah apa? Mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwa. Kenapa ada banyak orang kecewa mengikut Yesus? Karena belum mengerti apa sih tujuan imannya. Betul ya? Karena ada banyak orang berpikir begini. Bapak, kalau saya sudah beriman kepada Yesus, maka semua doa-doa saya akan dijawab. Betul nggak itu? Bapak, kalau saya sudah beriman kepada Yesus, biarlah kiranya hidup saya setiap hari mukjizat demi mukjizat. Betul nggak itu? Saya sudah pelajari kitab-kitab di Perjanjian Baru. Itu mengerikan, bos. Apalagi di era-era tahun 60-an. Masa jayanya Kaisar Nero. Orang-orang Kristen dibakar. Dibikin jadi obor. Diadu sama binatang. Diusir hartanya dirampas. Tapi ngerti mereka tujuan iman. Bahkan saya baca satu kisah Bapak Ibu. Jadi ceritanya. Kaisar Nero kan marah besar karena memfitnah orang Kristen. Lalu orang Kristen ditangkapin, Bapak Ibu ditangkapin, dibakar, dibunuh. Tapi ada sebagian yang sempat kabur. Tapi menarik loh. Apa yang menarik? Yang kabur itu datang kembali kepada Kaisar Nero, bilang begini, kami juga layak dibunuh karena kami juga pengikut Yesus. Gila gak itu? Benar-benar gila loh. Tapi kadang-kadang jemaat zaman sekarang, imannya didasarkan pada mukjizat. Tujuan imannya didasarkan pada berkat. Padahal Petrus bilang begini, ini firman dari Tuhan. Dia bilang begini, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kenapa firman Tuhan bilang bahwa tujuan iman adalah keselamatan? Karena bahasanya begini, kalau yang terpenting saja Tuhan peduli tentang keselamatan kita, masakan sih dia nggak peduli dengan makanan kita? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau tentang keselamatan saja Allah peduli dengan kita, masakan sih dia nggak peduli dengan penyakit kita? Dia peduli. Tapi Petrus ingin menyampaikan, kalau kita beriman kepada Tuhan, jangan sampai fokus kita kepada perkara-perkara yang jasmani. Tapi kita pastikan kita harus setia sampai akhir. Kenapa? Karena tujuan iman kita adalah keselamatan kita. Amin. Dan keselamatan itulah yang paling mahal di dunia ini. Kalau Bapak Ibu masih merasa uang lebih mahal dari keselamatan, maka kita belum mengerti nilai pengorbanan Yesus. Yesus bilang apa? Apalah artinya seorang memiliki apa? Seisi dunia, bos. Bukan 1, 2, 3 rekening. Seisi dunia. Kalau dia kehilangan nyawanya, tidak ada artinya. Itulah sebabnya mengapa hidup kita orang percaya penuh pengharapan. Karena kita sudah mencapai tujuan iman kita. Karena kita sudah diselamatkan. Artinya apa? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus. Kalau kita sudah dilahirkan kembali. Kalau besok kita mati. Jiwa kita itu selamat.
Tapi kalau kita nggak percaya kepada Yesus, nggak beriman, kalau besok kita mati, maka kita binasa. Itulah sebabnya Petrus bangga sekali dengan Yesusnya. Karena dia tahu dia Allah yang luar biasa. Amen. Karena itu saya simpulkan seperti ini. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita angkat pujian janjimu seperti fajar pagi hari. Kesimpulan saya adalah kehidupan orang-orang percaya bisa saja mengalami keadaan yang sulit dan berduka cita. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan, jangan saudara pernah mimpi bahwa tidak akan ada lagi pencobaan. Jangan saudara pernah berpikir bahwa tidak akan ada lagi masalah. Masalah masih ada. Tetapi bedanya adalah orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Yesus, memiliki kehidupan yang penuh pengharapan, tidak akan dikecewakan dan tidak akan dipermalukan. Kesimpulannya adalah kita boleh sama-sama menghadapi masalah, kita boleh sama-sama menghadapi kesulitan, tapi akan Tuhan buat berbeda. Kalau kita orang percaya, selalu Tuhan buka jalan, selalu Tuhan berikan penghiburan, selalu Tuhan berikan kekuatan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang tidak mengecewakan kita. Yesus yang berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Amin.